Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Lutfiah yang akan mempresentasikan hasil BST saya dengan judul Erosi Kornea Okuli Sinistra dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Berikut outline yang akan saya bacakan. Yang pertama ada identitas pasien, yang kedua anamnesis, yang ketiga ada pemeriksaan fisik dan penunjang, yang keempat ada diagnosis, yang kelima ada tata laksana, yang keenam ada prognosis, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu analisis kasus. Identitas pasien, nama Nyonya KS, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah, alamat Palembang, dan tanggal pemeriksaan di 4 April 2024. Baik, saya telah melakukan anamnesis pada tanggal 4 April 2024 yang didapati keluhan utama pasien yaitu pasien mengeluh mata sebelah kiri merah sejak 12 jam yang lalu. Dan didapatkan riwayat penyakit dahulu pasien yaitu riwayat keluhan mata berair dan perih sebelumnya negatif, riwayat trauma dan benda asing masuk dalam mata negatif, riwayat pengobatan mata atau operasi mata negatif, riwayat memakai kotak lensa dan kacamata juga negatif, riwayat DM juga negatif, kemudian riwayat alergi makanan dan obat juga negatif, tapi ada riwayat hipertensi grade 2 terkontrol obat, yaitu obat Caverdil 6,25 mg, Candesartan 16 mg, Dithiazam 200 mg, dan Spironolactone 25 mg. Riwayat pengobatan tidak ada. Kemudian riwayat penyakit keluarga, itu riwayat keluhan yang sama dengan pasien disangkal, hipertensi disangkal, dan DM juga disangkal. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah tahapan WHO. Sebagai berikut. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Yang pertama itu visus, mata kanan didapatkan 6/6 dan mata kiri didapatkan 6/15, pinhole 6/9. Tekanan intraokular pasien didapatkan mata kanan 18 mmHg dan mata kiri 15,6 mmHg. KBM ortoforia dan juga GBM baik segala arah. Kemudian di segmen anterior, palpebranya di mata kanan tenang, di mata kiri ada edema positif dan blefarospasme positif. Kemudian konjungtiva, mata kanan tenang dan mata kiri ada injection positif. Kemudian di kornea, mata kanan jernih dan mata kiri ada FT positif, paracentral perifer arah jam 12-6, ukuran 7x5 mm. Kemudian BMD di kedua bola mata itu sedang, iris itu dua-duanya gambaran baik. Kemudian pupil didapatkan di kedua bola mata itu bulat, sentral refleks cahaya positif, diameter 3 mm. Lensanya jernih. Kemudian segmen posterior yaitu refleks fundus itu didapatkan RFOD positif, RFOS positif. Kemudian papil di kedua bola mata yaitu bulat, batas tegas, warna merah normal, CD rasio 0,3, kemudian AV rasio 2/3. Makula di kedua bola mata refleks fovea positif, dan retina itu di kedua bola mata kontur pembuluh darah baik. Status generalikus pasien didapatkan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 199/115 mmHg, kemudian nadi 78 kali per menit reguler, isi dan tegangan cukup, frekuensi napas 22 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, berat badan 63 kg, tinggi badan 157 cm, dan status gizi pasien gizi baik. Kemudian ini lampiran foto pasien, ini foto mata pasien. Gambar pertama, oculi dextra et sinistra saat tertutup. Gambar 2, oculi dextra et sinistra saat terbuka. Gambar 3, oculi dextra. Gambar 4, oculi sinistra. Kemudian pemeriksaan penunjang, yang pertama ada slit lamp, yang kedua ada fluorescence test. Ini saat pasien dicoba menggunakan slit lamp. Dan kemudian ini pemeriksaan pasien saat menggunakan pemeriksaan fluorescence test yang mana didapatkan defek di paracentral perifer arah jam 12-6 ukuran 7x5 mm. Diagnosis didapatkan yaitu diagnosis banding erosi kornea okuli sinistra, keratitis viral okuli sinistra, dan juga ulkus kornea superior okuli sinistra.
Diagnosis kerjanya yaitu erosi kornea okuli sinistra. Kemudian masuk ke analisis kasus. Erosi kornea adalah kondisi di mana lapisan luar kornea terkelupas karena gesekan keras. Biasanya terjadi karena trauma ringan. Gejalanya juga bisa meliputi sakit, mata berair, dan gangguan penglihatan. Terkadang juga terdapat nyeri terjadi saat bangun tidur karena mata kering dan kelopak mata menempel pada kornea. Seperti kasus Nyonya KS yang mengalami erosi kornea secara tiba-tiba saat bangun tidur dan mengucek matanya, yang dapat menyebabkan cedera pada lapisan luar kornea. Kondisi mata kering pasien juga dapat menyebabkan rasa gatal, tidak nyaman, seperti mengganjal, dan pandangan kabur. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan lapisan air mata dan peningkatan penguapan air mata. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan produksi air mata aqueous, tetapi disertai disfungsi kelenjar Meibom yang menghasilkan lapisan lipid abnormal sehingga penguapan meningkat karena lapisan air mata yang tidak stabil. Nah, pada kasus Nyonya KS juga mengalami mata merah, perih, berair, gatal, dan bengkak pada kelopak mata kiri. Kemudian mixed injection pada pasien menandakan adanya gangguan pada kornea dan iritasi intraokular. Dengan konjungtiva hiperemis menunjukkan adanya trauma. Peradangan kabur pada pasien juga disebabkan karena ada defek pada kornea, salah satu media refraksi mata. Dan juga sensasi mengganjal pada mata Nyonya KS itu juga disebabkan oleh kerusakan pada epitel kornea. Sehingga saat Nyonya KS itu kelopak mata bersentuhan dengan kornea yang rusak, timbul sensasi tidak nyaman atau nyeri. Mata berair pada kasus ini juga disebabkan oleh stimulasi nosiseptor kornea akibat kerusakan pada kornea yang kemudian merangsang produksi air mata. Pasien dengan erosi kornea akibat trauma lebih mungkin mengalami erosi rekuren. Keratitis virus herpes simplex harus dimasukkan dalam diagnosis banding, ditandai dengan gejala mata merah, nyeri, penurunan visus, dan defek epitel dengan gambaran bintik dendritik. Erosi kornea yang berhubungan dengan edema stroma mungkin tidak memberikan noda yang cerah dengan fluorescence seperti yang diharapkan. Pengobatan untuk erosi kornea meliputi pemberian obat antibakteri spektrum luas secara topikal. Pasien perlu rutin diperiksa untuk memastikan penyembuhan kornea dan mencegah infeksi. Tetes mata antibiotik biasanya lebih sering digunakan daripada salep saat melakukan terapi bandage, kontak lens sampai epitel sembuh. Yang pertama, siklopegik dapat membantu mengatasi spasme siliaris. Kemudian, NSAID topikal dapat digunakan untuk meredakan nyeri pada pasien tertentu selama 24-48 jam pertama, meskipun berpotensi menyebabkan toksisitas lokal dan ulcerasi serta memperlambat penyembuhan luka. Yang ketiga, analgesik oral dalam 24-48 jam pertama dapat membantu banyak pasien. Kemudian, erosi kornea yang tidak dapat diobati dapat berkembang menjadi ulkus kornea, dan beberapa erosi yang melibatkan lapisan trauma kornea pada aksis visual sentral dapat menyebabkan hilangnya ketajaman penglihatan secara permanen. Kemudian, penyembuhan lecet ringan biasanya terjadi dalam 24-48 jam, sementara luka lecet yang luas atau dalam mungkin memerlukan waktu seminggu untuk sembuh. Nah, erosi epitel rekuren dapat terjadi beberapa hari hingga beberapa minggu setelah penyembuhan erosi yang disebabkan oleh cedera. Masuk ke tata laksana, yang pertama ada non-farmakologi. Itu menjelaskan kepada pasien mengenai penyakit, penyebab penyakit, rencana tata laksana, dan juga prognosis penyakit. Kemudian menjelaskan juga mengenai obat-obatan yang digunakan dan meminta pasien menggunakan obat sesuai aturan pakai. Dan menjelaskan kepada pasien cara menetes obat mata, yaitu kelopak bawah mata ditarik lalu mata diteteskan di bagian yang muncul setelah ditarik tersebut, atau fornik posterior. Dan menjelaskan juga cara mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh area mata. Kemudian menjelaskan juga untuk menjaga kebersihan mata dan sekitarnya, serta tidak mengucek dan menyentuh mata. Dan yang terakhir, menjelaskan kepada pasien apabila keluhan bertambah berat setelah dilakukan tindakan seperti mata bertambah merah, adanya kotoran, bengkak, atau penurunan tajam penglihatan, segera kontrol ke dokter. Yang kedua, farmakologi.
itu terbagi menjadi dua, ada levorfloxacin ED1-GTT per 4 jam OS dan juga artificial tears ED1-GTT per 4 jam OS. Kemudian prognosis yang didapatkan pada pasien yaitu Kuat Vitam Bonam, Kuat Function Bonam, dan Kuat Sanation Bonam. Saya sedikit menjelaskan tentang prognosis pasien, yaitu yang pertama Kuat Vitam Bonam karena tanda vital pasien normal dan kondisi hipertensi terkontrol setelah penata laksanaan. Yang kedua Kuat Function Dubia et Bonam karena meskipun terjadi penurunan visus pada mata kiri akibat erosi kornea, penurunannya tidak terlalu berat sehingga prognosisnya masih cukup baik. Dan yang terakhir Kuat Sanation Dubia et Bonam karena telah ditata laksana dan diberikan antibiotik namun masih ada kemungkinan terjadinya rekurensi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.